息。一発もらったのは自分への戒めだ。Pada episode sebelumnya, kita mendapati fakta bahwa pengkhianat yang ada di dalam tubuh Tauman adalah kapten divisi kelima, yaitu Muto Yasuhiro. Ia sengaja menculik Inui dan Takemichi supaya Koko mau bergabung bersama Tenjiku. Dengan kekuatan finansial yang Koko miliki, Tenjiku berencana membuat organisasi kriminal terhebat yang pernah ada. Takemichi masih mencoba melawan bersama Inui, namun kekuatan Muto benar-benar luar biasa. Hal itu membuat Koko akhirnya menuruti apa yang Muto minta, asalkan Takemichi dan Inui bisa ia selamatkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Inui yang mengeluh pasrah dengan keadaan. Ia meminta maaf kepada Takemichi dan bertanya apa yang seharusnya ia lakukan. Kemudian keduanya mulai merenung tentang rencana yang akan dilakukan selanjutnya. Inui berkata, tempat ini dulunya adalah bengkel motor milik Shinichiro. Untuk berandalan seperti kami, ini adalah tempat berkumpul kami. Namun Takemichi bertanya jika tempat tersebut tidak terlihat seperti tempat berkumpul. Lalu Inui menunjukkan jika di salah satu sudut ruangan ada banyak motor yang dulunya berjejeran, dan Shinichiro pasti berada di sana untuk mengurus motornya. Para senior juga datang seolah-olah mereka berdiri dan bersinar di sana. Mereka sangatlah keren. Para senior sangat menghormati Shinichiro. Dia adalah pahlawanku. Takemichi hanya bisa melongo mendengar semua curahan hati Inui. Kemudian Inui berkata kembali, aku ingin mengembalikan Black Dragon seperti di era Shinichiro membentuknya. Di bengkel ini aku sudah banyak mendengar cerita lucu dari para senior yang berjaya pada waktu itu. Mereka terlihat bahagia mengenang Shinichiro yang saat itu menjadi kapten. Ia adalah orang yang selalu rendah hati dan terlihat canggung. Itu keren kan, Takemichi? Bisa bercerita tentang semua hal gila yang pernah kau lakukan dulu dan menertawakannya bersama teman-temanmu. Aku selalu menginginkan sebuah tim. Itu kenapa aku bergabung dengan Black Dragon. Tapi waktu aku bergabung, pemimpinnya sudah Ijana sebagai generasi ke-8. Sampah. Generasi 8 dan 9 melakukan kejahatan seperti narkoba, pemerkosaan, bahkan perampokan. Visi dari generasi pertama benar-benar menghilang. Lama-lama aku mulai terpengaruh dengan kelompok itu. Hal keren dari Black Dragon yang aku tahu sudah tidak ada lagi. Aku panik saat Black Dragon mati untuk sementara. Itulah saat aku meminta bantuan Shiba Taiju. Dari situ kau tahu apa yang selanjutnya terjadi kan, Takemichi? Sial, apa yang sebenarnya telah kulakukan? Takemichi mendengar semua suara hati Inui yang paling dalam. Kemudian ia mulai berkata, ada seseorang yang ingin aku selamatkan. Karena itu aku berusaha sangat keras, tapi tetap saja tak berguna karena aku selalu gagal. Jadi aku sangat mengerti perasaanmu, Inui. Aku akan mengambil alih Black Dragon. Mulai dari sekarang, aku adalah kapten divisi 1 Tauman dan juga ketua Black Dragon generasi ke-11. Jadi bersiaplah, Inui. Aku akan membawa kembali Koko, mengalahkan Kisaki, Ijana, dan juga Tenjiku. Kau ikut denganku, bukan? Dengan jawaban yang tegas, Inui menjawab jika ia mempercayakan hidupnya kepada Takemichi. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik setelah kejadian Black Dragon dikalahkan di hari Natal. Di sana, Inui menemui Maeki dan mengatakan jika Black Dragon akan bergabung di bawah bendera Tauman. Kemudian Maeki pun bertanya apakah Inui berniat menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-11.
Inui mengelaknya karena ia telah memutuskan untuk memilih Hanagaki Takemichi. Sontak Maiki terkejut kenapa Inui memilih Takemichi. Namun Inui menjelaskan pada saat Taiju dikalahkan, ia melihat jejak pendiri Black Dragon pada diri Takemichi. Inui yakin Takemichi memiliki potensi untuk memimpin Black Dragon. Namun di sana, jawaban Maiki tidak sesuai dengan dugaan Inui. Kemudian Inui menjelaskan jika Takemichi tidak serta-merta meninggalkan Tauman, ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kapten Divisi 1. Namun ternyata, Maiki hanya menegaskan kepada Inui jika ia bukanlah orang yang pertama kali menemukan potensi Takemichi. Maiki mengatakan jika dirinya lah yang pertama kali menemukannya. Sedari awal, Takemichi itu milikku. Kau tidak akan bisa memiliki dia. Namun jika suatu saat Takemichi benar-benar ingin menjadi pemimpin Black Dragon, kurasa aku akan mempertimbangkannya. Kemudian kita ditunjukkan bahwa kini Inui mengenakan seragam Tauman di bawah perintah Divisi 1. Sementara semua teman-teman Takemichi juga berkumpul di sana, menunggu perintah Maiki yang mengumpulkan mereka semua. Di sana, Maiki baru mendapatkan laporan jika Muto sudah mengkhianati Tauman. Takemichi pun membenarkannya. Ia berkata jika dalam konflik ini, Takemichi akan menggunakan seluruh kekuatan Divisi 1 untuk menyelamatkan Hajime Kokonoi. Kemudian Maiki bertanya kepada Inui kira-kira kapan waktu yang tepat saat Tenjiku datang menyerang Tauman. Inui pun berkata, besok tanggal 22 Februari. Hari itu menandakan 11 tahun berdirinya Black Dragon. Jika Izana Kurokawa benar-benar setia pada Shinichiro, maka besok adalah hari spesial baginya. Maiki pun memastikan lagi apakah mereka akan menyerang Tauman besok. Inui pun dengan mantap menjawab jika tidak diragukan lagi mereka akan bertindak besok. Kemudian Maiki berbalik dan menyuruh semuanya untuk mengumpulkan semua anggota Tauman untuk bersiap-siap menghadapi peperangan besok. Semua anggota Divisi 1 pun dengan bersemangat menjawab perintah dari Maiki sebagai ketua Tauman. Di sisi lain, kita ditunjukkan seseorang berjalan menghampiri ketua Tenjiku. Kakucho berteriak jika ia menentang semua yang diperintahkan Izana Kurokawa, karena Kakucho tidak bisa membenarkan adanya pembunuhan di dalam kelompoknya. 22 Februari di kuil Musashi, semua anggota Tauman berkumpul untuk mengadakan pertemuan darurat sebelum menghadapi Tenjiku. Di sana, Takemichi berkata pada Chifuyu bahwa misi Divisi 1 nantinya adalah untuk menyelamatkan Koko dan mengalahkan Izana serta Kisaki. Namun Chifuyu menjawab jika permasalahannya sekarang adalah bisakah Tauman mengalahkan Tenjiku dengan kondisi yang ada. Sesaat kemudian, Draken berteriak kepada semua anggota, Tenjiku akan bergerak pada tanggal 22 Februari, yaitu hari ini nanti. Mereka akhirnya akan menyerang kita menggunakan seluruh kekuatan mereka. Jadi kita harus fokus dan melawan mereka secara langsung. Para bajingan Tenjiku tidak akan bertarung secara adil. Mereka menyebut diri mereka adalah organisasi kriminal. Itulah mengapa mereka akan bertarung dengan cara yang curang. Lalu tiba-tiba seseorang dari belakang berteriak mengusulkan supaya Tauman menggunakan cara yang sama. Ternyata orang itu adalah Hakai yang menyarankan untuk mengikuti gaya Tenjiku supaya bisa mendapatkan kemenangan. Hakai juga menyampaikan dalam perjalanan ke pertemuan ini, Mitsuya dan juga Smiley disergap oleh bajingan Tenjiku. Sontak semua orang kaget mendengar informasi tersebut. Hakai berteriak jika anggota Tenjiku mengendarai motor dari belakang, lalu memukul Mitsuya dan Smiley menggunakan pipa besi. Keduanya sudah dibawa ke rumah sakit, namun kondisinya masih belum stabil. Hakai berkata jika bajingan Tenjiku akan menghalalkan segala cara. Jika Tauman tidak melawannya, maka Tauman akan kalah. Semua orang terdiam mendengar teriakan Hakai yang begitu emosional. Kemudian Hakai mulai berteriak kembali, lihatlah baik-baik. Anggota Divisi 1 semuanya babak belur. Kapten Divisi 2 dan 4 tidak bisa hadir.
Kapten divisi ketiga sudah menghilang, dan divisi kelima sang pengkhianat bergabung dengan Tenjiku. Mendengar provokasi Hakai, membuat semua anggota Toman mulai menyetujui usulannya, karena Toman akan kalah jika harus bertarung secara adil, sementara Tenjiku bertarung dengan penuh tipu muslihat. Tapi tiba-tiba Pehyan langsung blayer motornya supaya mendapatkan perhatian dari semua anggota. Diam anjing, kenapa kalian berapi-api begini? Kalian takut sekali kalau sampai kalah, sampai-sampai kalian berniat menyergap mereka menggunakan senjata. Pacin menggunakan senjata dan dia ditahan. Aku menyerang Draken karena kesalahpahaman, ngerjain hal yang benar-benar tai banget. Seperti yang Mikey katakan padaku, bahwa ia tidak ingin melawanku. Itulah mengapa aku masih berada di sini. Jadi itulah alasan kenapa aku ingin melakukan ini dengan cara yang Mikey setujui. Aku ingin bertarung dengan cara yang tidak akan membuatku malu. Hei Hakai, aku tahu kau ketakutan karena Mitsuya sudah dihajar habis-habisan. Lihatlah Mikey, apakah dia tersenyum? Kemudian kita ditunjukkan ekspresi Mikey yang sangat serius menanggapi situasi yang ada. Mikey kemudian menyuruh Hakai untuk pergi ke rumah sakit supaya menjaga Mitsuya dan juga Smiley. Pada awalnya, Hakai menolak karena ia juga ingin membalaskan dendam Mitsuya. Namun Mikey mengatakan jika ia menyuruhnya bukan karena ia khawatir dengan kondisi Mitsuya dan Smiley, tetapi jika keduanya terbangun mereka pasti akan ikut bertarung. Itulah alasan kenapa Mikey menyuruh Hakai untuk menghentikan tindakan mereka jika hal itu terjadi. Akan sulit bagiku untuk bertarung jika aku mengkhawatirkan mereka. Hei Takemichi, kau dan teman-temanmu akan menjalankan tugas ini. Dengarlah semuanya. Tak seorang pun kapten akan menjaga kalian pada pertarungan kali ini, karena akulah yang kalian butuhkan. Semua anggota Toman makin bersemangat karena mereka akan didukung langsung oleh ketuanya, Mikey yang tak terkalahkan. Mikey kemudian berteriak kepada semua anggotanya untuk menghancurkan Tenjiku, sementara Takemichi merasa jika ini saatnya ia bersinar di medan pertarungan. Sebelum kalian lanjut nonton, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi, saya baru saja membuat channel original yang bertujuan untuk memberi wawasan baru kepada orang-orang yang menontonnya. Karena saya menganggap sebagai wibu kita itu harus tahu hal-hal yang lain juga, supaya ras wibu ini tidak dianggap sebagai ras yang bau bawang. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu channel saya yang bernama Cari Tahu Bersama. Jika kalian suka, silahkan langsung di-subscribe saja. Oke, mari langsung saja kita lanjutkan pembahasan videonya. Panel pertama menunjukkan pagi yang cerah di tanggal 22 Februari. Terlihat Inui dan juga Takemichi sedang berziarah ke kuburan Sano Shinichiro. Di sana, Inui memperkenalkan Takemichi sebagai ketua Black Dragon generasi ke-11. Takemichi lalu membungkuk menghormati Shinichiro sembari mengatakan jika ia akan membuat geng yang tidak akan mempermalukan nama pendirinya. Tapi tiba-tiba Ijana Kurokawa datang dan berkata, Black Dragon mendapatkan ketua 11-nya di hari pendiriannya. Bukankah itu hal yang sangat teratur? Jadi kau adalah Hanagaki Takemichi? Takemichi bertanya siapa orang tersebut. Tapi tiba-tiba Inui berteriak jika orang yang di depannya adalah Ijana Kurokawa. Sontak Takemichi mengingat Ijana di masa depan dan baru kali ini ia bertemu dengan bos Tenjiku di masa lalu. Di sana, Inui langsung emosi dan berlari ke arah Ijana. Ia menanyakan rencana Ijana yang sudah menangkap Koko. Namun dengan wajah yang tak bersalah, Ijana menjawab jika ia tidak merencanakan apapun, karena Koko bergabung ke Tenjiku atas kemauannya sendiri. Lepaskan aku. Aku datang ke sini hanya untuk mengunjungi makam saudaraku. Sekarang aku sudah mendapatkan Kokonoi, jadi aku sama sekali tidak peduli denganmu lagi, Inui. Takemichi yang melihat kemarahan Inui mencoba untuk menenangkannya. Tapi tiba-tiba seseorang menyuruh Inui melepaskan genggamannya kepada Ijana. Ia adalah Mikey yang datang bersama dengan Emma. Melihat hal itu, Takemichi merasa jika hal yang buruk akan segera terjadi. Sesaat kemudian, Mikey meminta Takemichi untuk mengajak Emma pergi menjauh. Di sisi lain, kita ditunjukkan Hanma dan juga Kisaki sedang mempersiapkan sesuatu. Karena tidak seperti biasanya, kali ini Kisaki akan mengotori tangannya sendiri.
Itu karena Kisaki tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Keduanya lalu pergi mengendarai motor. Kembali lagi ke Takemichi. Di sana, Emma bertanya jika orang yang ada di depannya adalah Izana Kurokawa, bukan? Sementara Maiki, Inui, dan juga Izana masih saling berhadapan di kuburan Shinichiro. Kemudian Izana berkata bahwa semua anggota Touman ke dermaga 7 Yokohama nanti. Seluruh anggota Tenjiku akan melawan seluruh anggota Touman jam 8 malam ini. Mari akhiri ini semua, Maiki. Semua pembicaraan Izana dapat dilihat oleh Emma dan juga Takemichi. Di sana, Emma bertanya kepada Takemichi, kenapa laki-laki selalu berkelahi? Pemimpin geng Tokyo Manji Maiki yang tak terkalahkan. Dia selalu bersikap tegar. Ketika Shinichiro mati, ketika Baji mati, Maiki tidak pernah menunjukkan kelemahannya pada siapapun. Tapi kenyataannya, sampai sekarang pun dia tidak bisa tidur tanpa selimut usangnya. Dia masih seorang anak kecil yang lemah. Dia hanyalah anak kecil, sama seperti aku dan kau. Jadi jika dia pernah putus asa karena situasi yang sulit, akulah yang menyelamatkannya. Sama seperti bagaimana dia menyelamatkanku. Mendengar semua ucapan Emma, membuat Takemichi akhirnya mengerti. Orang yang bisa memahami dan mendukung Maiki lebih dari siapapun hanyalah saudaranya Emma. Lalu Takemichi teringat dengan Maiki di masa depan. Ia bertanya-tanya kenapa Maiki bisa berubah menjadi jahat di masa depan meskipun ia masih punya Emma. Takemichi menjadi kepikiran apakah Emma di masa depan sudah mati. Lalu tiba-tiba kita ditunjukkan wajah licik Kisaki yang sudah menggunakan helm di atas motornya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Shin kemudian mundur ketika Kisaki dan Izana sedang merencanakan sesuatu. Di sana, Kakucho menanyakan apakah Izana tidak masalah dengan rencana yang dibuat Kisaki. Namun Izana menjawab jika ia sudah mantap dengan rencana tersebut. Kemudian Kisaki berkata, "Hei Izana, jadilah pendukung emosional Maiki. Aku akan mengakhiri adik perempuanmu. Kita selangkah lagi menguasai negara ini." Lalu Kisaki pergi sembari berkata dalam hati jika dengan hal tersebut visi Touman-nya akan sempurna. Shin lalu kembali ke Kisaki yang mengendarai motor ke arah Takemichi dan juga Emma. Takemichi pun melihat jika pemotor tersebut mengeluarkan sebuah tongkat bisbol. Kemudian setelah lebih dekat, Takemichi melihat jika orang itu adalah Kisaki yang sedang mengayunkan senjatanya. Sesaat kemudian, Kisaki berhasil memukul Emma menggunakan tongkatnya sampai membuat Emma terpelanting. Takemichi yang baru membuka matanya masih belum memahami apa yang baru saja terjadi. Namun ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati tubuh Emma yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Sementara Kisaki yang berhasil menuntaskan misinya lari bersama Hanma menggunakan sepeda motornya. Takemichi masih terdiam tak percaya jika Kisaki sedari awal memang mengincar Emma. Sementara Kisaki sendiri berkata dalam hati jika kali ini semuanya sudah berakhir bagi Takemichi. Takemichi hanya bisa melihat Kisaki melaju menggunakan motornya. Ia tak percaya jika Kisaki sangat keji dengan menyerang seorang wanita. Ia bahkan rela bertindak sejauh ini hanya untuk menghancurkan Maiki. Takemichi hanya bisa mendekap tubuh Emma yang sudah lunglai tak berdaya. Ia mengingat kembali semua usahanya untuk mengubah masa depan. Semua ingatan itu berputar di otak Takemichi, sembari memeluk tubuh Emma yang sudah tak sadarkan diri. Aku benar-benar idiot. Meskipun aku menyelamatkan Draken, Kajutora, dan Taiju, bahkan berhasil mengeluarkan Kisaki dari Touman, tapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Kenapa semua menjadi seperti ini? Hei Emma, bangunlah. Jika kau mati di masa ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Takemichi hanya bisa menangis sembari memeluk tubuh Emma yang masih tak sadarkan diri. Kemudian Maiki berlari dan melihat Emma berada di dekapan Takemichi. Maiki hanya bisa melihat Emma dengan tatapan yang kosong. Ia tidak percaya dengan semua yang dilihatnya.
Takemichi berteriak meminta maaf kepada Maiki, sementara Maiki menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian Takemichi menjelaskan jika Emma sudah diserang oleh pengendara motor. Sontak Maiki dan Inui yang mendengarnya sangat kaget dengan penjelasan Takemichi. Tak butuh waktu lama, Maiki langsung menyuruh Takemichi untuk mengangkat tubuh Emma ke punggungnya. Di sana, Maiki menggendong tubuh Emma untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara Takemichi hanya bisa berdoa supaya Emma masih bisa diselamatkan. Di tengah perjalanan, Emma tersadar dan memanggil nama Maiki. Hal itu membuat Takemichi menjerit histeris memanggil nama Emma. Di sana, Emma berkata jika ia sudah tidak bisa bergerak. Lalu ia mengingat jika dirinya diserang oleh pengendara motor. Maiki lalu mencoba menenangkannya. Emma, apa kau ingat? Ketika kau berumur 5 tahun, aku mengejarmu. Kau terjatuh di taman bermain dan aku mematahkan kakimu. Aku tidak bisa menggendongmu seperti ini pada saat itu. Lalu dengan suara yang mulai habis, Emma berkata, "Hei, jika sesuatu terjadi padaku, tolong katakan pada Draken jika aku mencintainya." Takemichi hanya bisa menangis mendengar pesan Emma, sementara Maiki masih mencoba tegar dengan menyuruh Emma untuk mengatakan sendiri nantinya. Di punggung Maiki, Emma menangis dan memanggil Takemichi. Dengan suara yang lirih, Emma berpesan kepada Takemichi supaya menjaga Maiki untuknya. Takemichi makin bersedih mendengar permintaan Emma. Tak lama setelah itu, pegangan tangan Emma terlepas dari tubuh Maiki. Sontak Maiki dan Takemichi menyadari jika hal buruk sudah terjadi. Namun Maiki masih mencoba mengajak bicara Emma dengan membocorkan rahasia yang hanya ia ketahui bersama Draken. Sebenarnya, Draken juga mencintaimu. Kalian saling mencintai. Jadi ketika kita sudah sampai di rumah sakit, aku akan segera memanggil Draken. Takemichi yang mendengar semua itu hanya bisa menangis melihat kenyataan yang terjadi. Kemudian Maiki berkata, "Hei Takemichi, tolong pasangkan jaketku pada Emma." Karena tubuh Emma terasa agak dingin. Di momen itulah Takemichi sudah tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya melihat kesedihan yang sebenarnya dirasakan oleh temannya. Sementara Maiki masih mencoba mengajak bicara Emma. "Aku bermimpi suatu hari nanti kau akan punya anak. Kemudian Draken akan membangun rumah. Kapanpun aku datang, Draken akan benar-benar mengabaikanmu." Kami minum dan tertawa dengan cerita masa lalu yang biasa kita lakukan. Aku akan tinggal sampai larut malam. Lalu akhirnya aku akan menelpon Mitsuya atau Takemichi untuk datang. Kemudian kami bersenang-senang. Kami akhirnya membangunkan bayimu dan kau benar-benar marah padaku. Semua bayangan indah di kepala Maiki tiba-tiba berputar saat itu juga. Walaupun pada akhirnya Takemichi berteriak pada Maiki jika Emma sudah tak bernyawa. Ia mati di dalam dekapan Maiki, saudara tiri yang sangat peduli dengannya, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan jika sebenarnya Maiki masih menjadi anak kecil di hadapan Emma. Walaupun ia terlihat tegar di semua anggota Tauman, ia masih membutuhkan Emma sebagai orang yang memahami dan mendukungnya. Baru sebentar Takemichi menyadari hal tersebut, Kisaki sudah langsung bertindak dengan menyerang Emma secara brutal. Maiki mencoba untuk menyelamatkan Emma dengan membawanya ke rumah sakit, namun tindakannya sudah terlambat. Pada akhirnya Emma mati di dekapan tubuh Maiki, saudara tiri yang selalu ia dukung. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.